Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Tunggara dengan NIM 2104-2198 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi publik yang berjudul Kegagalan Pasar dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Dapat dilihat gambar pertama, ini adalah gambar sebuah kegiatan pasar. Dan pengertian pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. Sedangkan menurut KBBI, pasar adalah tempat orang berjual beli. Definisi lainnya menurut KBBI adalah pasar kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Sementara itu, dikutip dari Investopedia, market atau pasar adalah tempat berkumpulnya pihak-pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini pasar tidak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan penjual. Selanjutnya adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dan disinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Beberapa faktor yang penyebab kegagalan pasar adalah: 1. Barang publik atau public goods. Biasanya dapat dipakai secara gratis, dan itu yang membuat biasanya kegagalan pasar karena orang akan cenderung memilih barang yang gratis daripada harus membelinya. Contohnya adalah jembatan, jalanan umum, transportasi umum, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah barang bersama, common goods. Contohnya adalah apabila seseorang mempunyai tanah, dia bisa memberikan atau menyewakan tanah tersebut kepada orang lain. Dan itu dapat menyebabkan kegagalan pasar karena seseorang tersebut dapat menggunakan tanah yang disewanya secara berlebihan dan akan merugikan untuk orang lain. Yang ketiga adalah monopoli. Contohnya adalah BBM. Selanjutnya adalah contoh kasus kegagalan pasar. Contoh kasus kegagalan pasar yang sering terjadi adalah kenaikan harga pangan yang selalu terjadi hampir setiap tahun. Yaitu yang meliputi kenaikan harga cabai, bawang merah dan bawang putih, ayam, telur, daging sapi, dan lainnya. Dan biasanya itu terjadi menjelang hari-hari besar nasional seperti menjelang Ramadan, Lebaran, menjelang Natal, menjelang hari-hari besar lainnya. Pangan merupakan komoditi penting yang sangat diperlukan oleh masyarakat, dan terkadang terjadi kegagalan pasar tersebut diakibatkan oleh gagal panen yang membuat semua harga menjadi melambung tinggi. Langkah yang pemerintah lakukan adalah dengan meneliti, dan fokus penelitian ini adalah produksi pupuk agar tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh secara efektif dan dengan sesuai dengan waktu panen yang telah ditetapkan. Pemerintah juga melakukan hal lain untuk mengatasi kegagalan pasar ini, yaitu dengan cara memberikan subsidi produksi dan subsidi distribusi. Selain itu, pemerintah juga menjaga stok nasional dan mempertahankan harga agar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.